Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode podcast Sederhana Berbahaya. Gas gas. Gas ke. Oke, jadi episode sekarang ini kita coba untuk mengangkat temanya atau judulnya Binmas di Desa yang Keras. Anjay. Jadi memang sebelum kita melakukan syuting ini kita sudah melewati langsung ngeri. Makasih. Ini gua kagak nih. Jadi kita langsung aja untuk ngobrol-ngobrol sama Binmas Desa Gunung Putri. Ini boleh dilepas ya Pak ya? Karena kita kan sudah melakukan protokol, kita udah cek suhu, sudah ini. Jadi biar ini aja Pak, biar saya kelihatan jeleknya. Ada. Ya, jadi memang ketika kita lagi ngobrol juga kan salah satu prokes itu kan betul. Kontak langsung itu kan yang satunya itu tetap jaga pakai masker. Nah. Oh. Ini biar ini aja, Pak. Nah, ini kan ventilasi juga ada, ya kan? Iya. Dijagalah semuanya. Betul. Ya. Di ruangan juga cuma kita doang kan? Iya, nggak ada lagi. Pokoknya kita tertutup, tapi ya dibilang formal juga enggak. Jadi saya maaf ya Pak ya. Aduh. agak santai aja. Jadi memang selama ini kan kalau misalkan kita udah namanya ketemu sama polisi gitu kan Pak. Polisi, gue salah apa ya? Padahal dia nggak salah. Kan gitu. Makanya saya coba, kita coba angkat deh. Karena di Gunung Putri ini juga dibilangnya juga, wah keras banget. Kalau kriminal udah nggak ada, alhamdulillah. Ya ibaratnya dulu kan bicaranya kan Gunung Putri adalah zona merah, terus ada. Jadi biar lebih enaknya sih kita langsung aja Pak. Jadi ngobrol-ngobrol sama Pak Binmas, Pak Babin. Oke Pak Babin, namanya siapa Pak? Lengkapnya gitu Pak, biar orang juga tahu. Andis. Pak Andis. Jadi Pak Andis ini adalah Babin Kamtipnas di Desa Gunung Putri yang bertugas ya Pak ya. Betul. Itu udah berapa lama Pak di sini Pak? Saya kalau untuk di Desa Gunung Putrinya itu saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kalau untuk di Polsek Gunung Putri ya kurang lebih ya sekitar ya 12 tahun lah ya. Wow. Plus jadi Babin ini. 12 tahun kalau kita nanam pohon jongjing aja udah panen. Udah 2 kali panen. Benar. Gitu. Pak, saya mau nanya Pak. Awal Bapak berkarir di kepolisian. Pasti kan dulu cita-cita pengen jadi apa. Kok Bapak tiba-tiba pengen udah mau masuk polisi? Nah, gitu Pak. Jadi dulu saya itu cita-cita pengen jadi TNI. Karena kakak saya tentara, ya kan? Iya. Nah, saya ini kan aslinya kan dari Jawa Timur di Madiun. Kebetulan di sana itu ada Lanut Iswayudi. Jadi yang paling ngetrennya itu pesawat terbangnya, pesawat tempur. Pengen jadi pilot. Tapi melaksanakan kegiatan tes masuk ke TNI ternyata saya gagal. Nah, sama keluarga coba barangkali di polisi ada rezekinya. Alhamdulillah saya masuk. Tahun berapa tuh Pak? Nah, tahun 2005. 2005. Itu masuknya kan ada yang apa sih? Secaba, ya, betul. Secaba gitu. Awalnya dari situ. Saya secaba. Tapi bukan berarti akhirnya nggak diterima di TNI terus Bapak akhirnya ya udahlah daripada kagak. Yang penting mah saya jadi aparat aja gitu. Ya. Atau kalau misalkan nggak terima di Polri, Bapak jadi hansip gitu bisa. Bercanda Pak jadi tangkap Pak. Ya, ternyata alhamdulillah gitu kan di Polri kita sangat bersyukur gitu kan, karena apalagi sekarang di bagian Babin Kamtipmas. Jadi kita ini seperti mencari pahala setiap hari. Jadi menyelesaikan, membantu. Nah, ya kan? Betul. Ibarat warga ada yang kesusahan aja gitu kan, pasti kita datang. Padahal Bapak lagi susah tuh. Nah, eta. Ya kan? Jangankan warga yang ada masalah seperti kayak kriminal atau mungkin ditipu atau mungkin pencurian. Sampai orang gila yang itu dihandle Pak. Nelpon ke Babin Mas, alhamdulillah gitu kan. Ada ular gitu kan digenteng, Pak iku mah ieu cenah. Ya kan? Enggak, jadi masalahnya di sini Bapak
jadi binmas, apa jadi dinas sosial, apa jadi damkar, gitu kan? Karena di sini jadi satu paket nih Pak, jadi satu paket. Nah, jadi gini, gitu kan. Pada saat kita udah datang ke lokasi, kita kan tentunya sudah menguasai keadaan. Oh apa sih yang tadi telepon itu? Oh ternyata seperti ini. Contoh nih, mungkin ada ular atau ularnya dulu ya contoh. Ular kasur enggak? Nah, untuk apa bercanda kasur. tinggal kita berkoordinasi ke pihak yang apa namanya sangat menguasai seperti kayak nanti dari damkar ada gitu dia kan. rescue-nya Nah, itu udah terlatih gitu kan seperti itu. Tapi kan kesan dari warga ini kan banyak yang belum tahu nomor telepon mereka gitu. Pokoknya kan. taunya cuman Pak Babin lah pokoknya. Pokoknya itu. Ada orang lagi utang Pak Babin. Terus ada yang lagi berantem masalah keluarga Pak Babin, sampai ke urusan ular juga Pak Babin. Terus Pak Babin kalau lagi ada masalah nelpon ke siapa, Pak? Alhamdulillah gitu kan sampai hari ini ya kersane Gusti Allah. Enggak pernah punya masalah. Ya, gitu. Jadi sebelum Bapak jadi binmas di Desa Gunung Putri, Bapak sebenarnya kan pasti dulu pernah tugas sebelumnya. Iya. Sebelum di Polsek misalkan, apakah Bapak kan dari Madiun nggak langsung terbang ke Gunung Putri itu? Oh iya. Terus kemana dulu? Apa Bapak akhirnya jadi polantas dulu? Apa jadi buser? Apa jadi apa gitu kan? SPKT ngetik-ngetik gitu kan? Ya memang betul gitu kan sebelum kita menjadi Babin Kamtipmas di Desa Gunung Putri ini. Iya. Sebelumnya saya memang karena daftarnya kita di Bandung, kita pernah di Poltabes Bandung. Oh. Di kota di sana. Jadi apa tuh Pak? Nah, di sana huru hara. Oh PHH. Dalmas. Nah, setelah dari sana mobilnya tuh Raisa. Raimas. Oh Raimas. Raisa mah penyanyi ya. Oh iya, Raisa Raiso Pak. Ya, setelah dari sana sebentar kemudian kita berdinas di Polres Bogor. Oh. Ya kan. Di Polres Bogor. Kemudian ada mutasi kembali kita di Polsek Gunung Putri. Oh, di Polres Bogor jadi apa Pak? Di sana juga bagian perintis. Perintis tuh? Gitu kan, patroli sabara. Buser? Belum. Oh belum. Itu. Oh salah ya? Belum, beda ya? Beda. Itu masih patroli. Nah, seperti itu. Nah kemudian ke Polsek Gunung Putri kita lama di reserse. Gitu kan. Seru nih reserse. Ya, reserse Intel berarti. Beda lagi. Banyak salahnya saya Pak. Makanya saya harus nanya karena Bapak yang lebih paham nih. Ya, reserse. Reserse itu adalah yang memproses kriminalnya. Jadi Intel itu nanti persamaannya adalah sama-sama menggunakan baju preman atau baju biasa. Gitu kan. Seperti kayak Kang Day. Oh kayak gini nih. Iya. Makanya gitu saya Intel. Intel. Nah, seperti itu. Nah, ketika menemukan tindak pidana gitu kan sama Intel langsung ditangkap. Misal ya kan? Nah, mungkin pembunuhan. Ya, gitu kan seperti itu atau mungkin ya pencurian lah ya, yang gampang-gampang ya. Nah, pencurian hati. Nah, setelah mengetahui gitu, ini polisi apa saja nih, bagian apa saja, pasti langsung ditangkap. Gitu kan pada saat pencurian tersebut melihat langsung, jadi namanya tertangkap. Setelah nanti ditangkap, nanti diserahkan kepada penyidik atau reserse untuk baru diproses. Tuh bagiannya Bapak. Betul. Nah, setelah di reserse saya dipindah tugaskan menjadi Babin Kamtipmas Desa Bojongkulur pertama tuh. Oh, sebentar Pak. Waktu Bapak jadi reserse nih, Bapak nyidik nih. Misalkan nangkep, taruhlah yang paling umum, narkoba. Misalkan gitu. Pernah nggak Pak? Udah, barang buktinya buat saya dah. Gitu. Wah, bercanda gitu kan. Iya. Kali gitu kan. Lumayan nih buat tambah-tambahan gitu ya. Gua sogok buat dia si BD-nya gitu kan. Jadi itu tidak boleh.
nggak boleh. Jadi tetap ada kode etiknya, Pak. Betul, gitu kan. Barang bukti itu tidak boleh dikurangin dan tidak boleh ditambah. Oh. Itu harus steril itu. Sama kayak misalkan kenyataannya di TKP mungkin ya ibaratnya mungkin barang buktinya itu 5 gram, ya harus nanti sampai penyidikan, sampai persidangan ya segitu. Pencurian motor. Motornya nggak boleh dijual, harus jadi barang bukti di polsek. Ya kan? Oh iya. Di polsek sementara. Nanti kalau kasus itu udah P21 dilimpahkan ke kejaksaan, barang bukti harus dikirim juga. Oh, nggak di polsek lagi? Enggak. Karena biaya ngerawatnya juga ya, Pak. Ada nggak cuma ditaruh gitu aja gitu kan? Enggak. Ya, tetap dirawat kan lah. Di polsek juga kan nggak lama. Oh, ketika iya. Pelaku tersebut diproses ya kan, di berita acara dilakukan penyidikan di sana. Berkas kelar kurang lebih 21 hari paling lama, ya baru dioper. Langsung dikirim ke kejaksaan. Baru akhirnya dari situ Bapak menjadi Babin Kaptipnas Desa Bojongkulur. Betul. Itu berapa lama, Pak? Di sana kurang lebih berapa lebaran ya? Udah kayak Bang Toyib. Saya dinas di Bojongkulur, ya kayak Bang Toyib lah. Berapa lebaran nggak? Tapi seru di sana. Iya. Serunya itu kita seperti kayak Sunan Kalijaga aja. Nah, jadi di sana itu Ciar, Bapak. Sunan. Lain. Kita harus memantau. Gitu kan, di sana itu ada 2 kali yang ketemu di wilayah desa tersebut, yaitu Kali Cekya sama Kali Cilengsi. Jadi rawan banjir. Nah, di sana cuaca cerah, gitu kan, nggak hujan. Mungkin di Bogor di hulu sana hujan. Tiba-tiba alarm bunyi, banjir, ya kan? Nah, padahal ini di sini nggak hujan, tiba-tiba banjir. Nggak diundang. Jadi kita harus menguasai informasi berikut ketinggian muka air dari waktu ke waktu. Jadi nggak cuman ngawasin masyarakat, bergaul dengan masyarakat, tapi harus bergaul dengan ini ya, permukaan air. Jadi biar tahu akhirnya masyarakat juga mendapatkan informasi yang valid. A1 lah dari Binmas. Betul. Oh, keren nih, Gaser. Otomatis di sana kita juga memiliki komunitas-komunitas. Nah, kebetulan setelah kita dari sana, saya dipindah tugaskan, ya masih sih di Kecamatan Gunung Putri. Tapi beda desa. Beda desa, guys, gitu kan. Berpindahlah ke Desa Tengah atau Desa Cicadas. Nah. Oh, jadi ujung, tengah dulu nih. Baru nanti kita cerita kota, guys. Nah, ya kan. Industri. Nah, di sana kita juga sempat beberapa tahun membina Desa Cicadas. Ya, permasalahannya juga kompleks. Karena kan yang tadinya nggak ada, di sini ada. Contoh di Bojongkulur ini kan hampir nggak ada industri di sana. Tapi gitu. banyak banjir. Banjir, sama perumahan kan seperti itu. Jadi pada saat kita berpindah ke Desa Cicadas, kita sudah memiliki rekan baru. Kita ketemu dengan serikat buruh, gitu. Beda lagi permasalahannya karena kultur budayanya, sosial ekonominya juga beda, Pak. Beda, seperti itu. Kriminalnya pun juga bertambah juga di sana karena yang namanya banyak industri, otomatis kan dari suku-suku mana-mana kan ya ikut bekerja di sana. Ada yang kontrak, ada yang memiliki rumah tinggal sendiri. Terus ada yang punya parkiran gua nih. Nah, sehingga ini backupan gua nih gitu ya. Ya namanya di ya pokoknya industri lah, Pak ya. Betul. Seperti itu. Akhirnya dari Cicadas berapa tahun, Pak? Nggak nyampe kayak Bang Toyib kan, Pak? Nggak nyampe. Gitu kan. Terus baru nyampe 3 tahun gitu. Tetap nyampe. Sebenarnya kalau Binmas itu dipindah-pindah ya, Pak? Biar mereka juga menguasai satu wilayah secara keseluruhan. Betul. Akhirnya Bapak di Gunung Putri. Nah, tibalah kita ketemu di sini nih, Desa Gunung Putri. Gunungnya Putri, bukan Putri Gunung. Karena Putri juga banyak. Karena memang saya perhatiin memang selama saya ada di Desa Gunung Putri, saya juga melihat bahwa sosok Binmas Pak Andis ini memang cukup familiar, Gaser. Jadi biar tahu juga, karena
Pak Babin ini juga rajin mereport, terus punya channel YouTube juga kayak Pak ya. Alhamdulillah. Jadi bisa dimasukin di sini juga nanti. Boleh. Nah, jadi memang vlogger atau YouTuber? YouTube ya. YouTube. Ya, di sana nanti kan ada vlognya juga ada. Jadi itu salah satu juga biar masyarakat juga mengetahui tentang apa yang ada di desa itu juga bisa sebagai report ke atasan. Betul. Tapi nggak hanya sekedar itu. Itu salah satu media untuk kita mendekatkan dengan masyarakat. Iya. Ya sekarang tahu sendiri, bukan hanya sekedar anak dewasa, bocah atau anak kecil aja udah pegang HP, ya kan? Jadi mungkin bukan kita ini, boleh dicek lah, gitu kan, ke anak-anak kecil atau segala macam. Gadget lah pokoknya, dia pakainya kayak pasti gitu kan. semua alhamdulillah sudah kenal sama kita. Nah, betul. gitu. Yang tujuannya adalah ketika kita sudah kenal dengan warga kenal dengan kita, itu ada suatu kayak peribahasa, ibarat jarum jatuh nanti ke dengar, ibarat suatu ada permasalahan kecil, udah nyampe ke kita, cepat kita tanganin biar cepat kondusif. Jadi memang pas setiap bapak tugas di setiap desa gitu kan, pasti kan ada strateginya, karena kalau bicara apalagi sekarang bapak di Gunung Putri yang memang notabene-nya kalau dibilang desa keras gitu. Desanya keras banget gitu kan. Dari kalau dulu kan orang sangat kalau udah ke Gunung Putri kayaknya waduh, ntar gua gimana nih, ntar gua pokoknya tingkat negatifnya tuh tinggi. Tapi saya mau tanyain kok Bapak bisa diterima gitu kan, apalagi orang dulu kalau bicara Gunung Putri bicara aparat menjadi momok. Tapi di sini Bapak bisa menjadi melaksanakan atau merealisasikan bahwa Polri itu adalah sahabat atau mitra masyarakat. Itu gimana sih Pak? Nah, makanya kan tadi sedikit juga sudah saya kasih kisi-kisi. Pendekatan pertama kita dengan yang pertama adalah media, ya kan? Media yaitu media konten. Iya. Nah, dari konten-konten yang kita buat, yang udah di-share oleh Pak RT dan Pak RW ini, itu mengandung muatan edukasi. Ya kan? Jadi nanti bisa kita cek, di sana juga mungkin contoh-contoh seperti kayak edukasi tentang narkoba, betul. Kemudian masalah COVID-19, UMKM. Jadi emang kalau saya perhatiin gitu, kalau misalkan saya kan suka ngelihat Pak di YouTube-nya Pak Andis gitu kan. Setiap Bapak lewat tuh kayaknya warga udah nggak Pak gitu, ibaratnya bersahabat banget ini Bin Mas nih, ibaratnya kan jadi akhirnya bukan yang ngapain sih itu polisi, jadi udah benar-benar menjadikan bahwa Polri itu menjadi mitra masyarakat, menjadi sahabatnya masyarakat. Dan ini memang harus patut dicontoh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa di saat ketemu polisi walaupun kita nggak salah kita harus kabur. Padahal itu kan banyak tuh Pak yang seperti itu. Nah, kira-kira pengalaman nih Pak, pengalaman selama Bapak menjadi anggota Polri lah, atau khususnya selama Bapak ada di Gunung Putri ini, apa sih Pak pengalaman yang paling berkesan selain tadi ular, terus selesaiin masalah keluarga gitu kan? Kira-kira apa Pak? Nah, jadi di sini kita lihat sampai hari ini memang ya kita bukan membesar-besarkan pemimpin desa, bukan. Betul. Nah kebetulan magnet dari kepala desa pun juga sangat kuat untuk di masyarakat, gitu kan. Beliau memang juga memiliki slogan, bukan slogan ya, apa itu namanya? Tagline. Nah, jadi desa mandiri, betul, ya desa begitu mandiri ya. Dan ya gitu. Nah itu salah satu poinnya kan adalah mau menghilangkan seperti kayak minuman keras. Iya, kayak kemarin. Segala bentuk-bentuk seperti kayak prostitusi. Ya, pokoknya perkeliruan lah ya. Jadi kita coba menjadikan bahwa desa Gunung Putri ini bisa jadi lebih baik lah. Betul. Intinya ke depannya. Nah, tinggal kita berkolaborasi, kita bersinergi, apalagi dari kepala desa sendiri memiliki niatan ke sana. Udah,
insya Allah akan berjalan. Jalannya terus. Oh pasti. Nah, sangat kompak lah, yang jelas dari warga, ibu-ibu, RT, RW gitu kan, sangat. Anak, encang, encing, nyak babe, semuanya dirangkul. Benar. Gitu kan. Jadi memang. Lah contohnya, ya kita kan setiap RT nih ya, ini sudah ada kampung ramah lingkungan KRL ini, luar biasa. Jadi awalnya belum ada, sekarang jadi 46 RT, Pak. Nah, yang capek Bapak keliling mulu. Nah, ya. Jadi ini salah satu pengalaman, salah satu kesan, jadi salah satu juga bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan muda. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup di podcast gas-gas ini. Jadi memang kita podcastnya kan sederhana berbahaya, kita bikin yang simple-simple aja. Kira-kira Pak, apa sih yang bisa menjadikan motivasi untuk kawan-kawan geser nih, terus dilihat dari sekarang anak-anak muda yang sebenarnya juga pengen jauh lebih baik, melihat kalau misalkan sekarang bicara mereka pengen menjadi apa, karena sekarang ya semuanya diatur oleh gadget. Kalau tanpa kita gitu kan, tanpa adanya hadirnya Babinmas juga selaku orang tuanya mereka selain yang di rumah, karena Bapak kan menjadi orang tuanya mereka di luar nih salah satunya. Kira-kira apa sih Pak yang bisa memotivasi mereka untuk akhirnya kita jangan berbuat salah, atau salah udah pasti buruk lah, maksudnya harus bisa lebih baik. Nah kira-kira apa sih, mungkin mereka pengen jadi polisi, mereka mau jadi apa, kira-kira apa sih Pak yang bisa disampaikan buat kawan-kawan geser ini? Ya jadi guys, di dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya memang cita-cita itu enggak 100% pasti kecapai. Iya. Apalagi pengen jadi polisi, pengen jadi TNI atau khususnya di dua itu. Dari segi umur aja udah dibatasi. Betul. Ya kan. Kalau sudah kelewat umur kan tetap nggak bisa masuk. Iya. Nah, jadi tetap jangan sampai patah semangat ya. Berkarya kita mulai dari lingkungan kita dengan menciptakan sesuatu, ya contoh kayak Pak siapa nih, gitu kan sudah pinter, Mang Capong, dia juga bisa berkarya membuat ukiran. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat. Membuat mainan anak tuh, kemarin kena PHK di PT Armindo, jadi apa itu truk-trukan tuh mobil-mobil. Nah, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan atau untuk mengisi kehidupan kita sehari-hari. Nanti juga bisa bergabung dengan Karang Taruna, LPM, Gemawana tentunya. Masih banyak. Nah pada prinsipnya kalau kami sih menyampaikan ini serius guys, jadilah orang yang berprestasi. Ya kan? Berprestasi itu kalau menurut saya nggak harus mendapatkan piala ya. Kita menang atau mendapatkan juara atau jadi warga yang baik, tidak memiliki ulah atau tidak melakukan tindak pidana aja. Kalau boleh saya mengartikan itu sudah sebuah prestasi. Asik. Oke, Gasar, itulah tadi kita hasil diskusi, kita sharing-sharing sama Bapak Babin Kamtipnas Desa Gunung Putri Pak Andis. Jadi buat kawan-kawan jangan pernah putus asa, terus berprestasi, khususnya tetap berkarya. Jadi untuk episode kali ini kita selesaikan dulu, kita akan lanjutkan nanti di episode berikutnya. Mungkin nanti Bapak dengan Babinsa, bisa. Karena dia udah tahu, kita taunya Upin Ipin di sini gitu kan. Siap. Jadi makasih para Gasar, nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Podcast Gas. Sae. Pak, terima kasih.